alaihi wasallam, khasyatullahi ra'su kulli hikmatin wal wara'u sayyidul amali, rawahul qadha'i. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khasyatullahi, khasyah, takut kepada Allah itu, ra'su adalah pangkal kulli hikmatin, setiap hikmah. Khasyatullahi, takut kepada Allah itu, ra'su adalah pangkal kulli hikmatin, tiap-tiap hikmah. Wal wara'u, dan sifat wara' itu ya apik diri, sayyidul amali, adalah penghulunya daripada segala amal. Sayyidul amal itu penghulunya segala amal. Jadi yang paling mulia daripada amal itu wara'. Ini khasyah. Khasyah itu sebetulnya bukan hanya sekedar takut, tapi takut yang luar biasa. Karena ada 3 tingkatan. Ada al-khawfu, ada al-khasyatu, ada al-haibah. Ini al-khawfu ini takut juga, tapi takut standar kita. Kalau menurut ayat tuh kata Allah, wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, khauf, in kuntum mu'minin, jikalau kalian orang-orang yang beriman. Jadi kalau ngaku beriman harus ada takut kepada Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka kata ulama, al-khawfu syartul iman. Khauf, takut itu adalah syartul iman, syaratnya iman itu pada khauf pada Allah. Ini pun udah tinggi sebenarnya makomnya kalau dalam tasawuf tuh khauf tuh. Ya, sampai kata ulama, wallahi inni la akhafu minallah an akuna awwala man yushabu ala wajhi ilan nari yaumal qiyamah, kata ulama. Wallahi, demi Allah, innila akhafu, sungguh aku sangat takut, an akuna, bahwasanya aku menjadi awwaluman, yang duluan, orang yang duluan, yushabu, yang diseret, ala wajhi, atas wajahnya, ilan nari, ke dalam neraka, yaumal qiyamah. Kata ulama, saya takut nih orang yang pertama yang diseret di atas wajahnya ke neraka, pada diseret. Bukan diseret ini, diseret mukanya di aspal, diseret masuk ke neraka. Terus panjang perjalanannya sudah menyakitkan karena muka ini menyentuh tanah, diseret sama malaikat. Kata ulama, inni wallahi, demi Allah, inni la akhafu an akuna awwala man yushabu ala wajhi ilan nari yaumal qiyamah. Sungguh aku takut orang yang pertama aku nih yang diseret di atas wajahnya pada hari kiamat ke dalam neraka. Jadi al-khauf ini takut, tapi sebetulnya takut yang sudah luar biasa juga. Makanya kalau nyatakan wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku jikalau kalian orang-orang beriman. Makanya syarat iman itu khauf. Kata ulama, syaratul imani al-khauf, atau al-khaufu syaratul iman. Rasa takut itu syarat iman. Jadi kalau ngaku orang beriman mesti ada al-khauf. Itu satu tingkatan khauf. Naik kedua al-khasyah. Khasyah ini bukan punya kita sebetulnya. Khasyah itu standar rasa takut di atas khauf. Ini bukan punya kita, ini punya innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja pakai innama. Innama itu adatul hasan ya. Tusbitul madkur wa tanfi ghairaha. Ada menyebutkan, menetapkan apa yang disebut dan menafikan yang selainnya. Innama, hanya saja, yakhshallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari sekian hambanya, al ulama, adalah ulama. Jadi orang-orang ulama itu kalau disebut dirinya ulama, apalagi ngaku sebagai ulama, itu khasyah, takutnya di atas standar takut orang beriman. Innama yakhsha, hanya saja yang takut kepada Allah, sangat takut itu dari hambanya adalah para ulama. Jadi makanya dikatakan al khasyah syartul alim. Rasa takut itu syartul alim, syaratnya orang yang berilmu. Jadi kalau punya ilmu itu syaratnya bukan takut khauf, tapi khasyah. Makanya dalam Al-Quran, innama tungdziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Allah nyatakan innama tungdziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Bukan wa khafar rahman bil ghaib, tapi sangat takut kepada Allah bil ghaib, tatkala sendiri. Justru kalau kita lagi sendiri, takut kita kepada Allah lebih sangat takut lagi. Justru kalau tidak ada orang, dalam keadaan sendiri,
takut kita kepada Allah lebih harus takut lagi. Sementara kan bahasanya udah salah sekarang. Jangan malu banyak orang tuh. Malu banyak, jangan malu dilihat banyak orang tuh. Oh, malunya karena banyak orang. Berarti kalau sedikit orang nggak malu, apalagi nggak ada orang di sini. Nah, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Wa khasyar rahman bukan wa khafar rahman. Wa khasyar rahman bil ghaib, dan sangat takut kepada Allah bil ghaib, tatkala sendiri itu. Ya, di antara gaib tiada orang lain, hanya kita dengan Allah. Maka rasa takut kepada Allah harus lebih hebat lagi ketika ketiadaan makhluk. Antara kita cuma dengan Allah. Sementara kan banyak orang aja nggak malu, apalagi nggak ada orang. Banyak orang nggak malu, sedikit orang nggak malu, apalagi nggak ada orang. Nah, kita takut kepada siapa? Khasyah. Padahal ini makomnya makam para ulama nih. Ya, di atas lagi haibah, merasakan kehebatan Allah tuh, ya, keagungan Allah. Ini syaratnya orang arif billah. Kata Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah ada mempertakutkan kepada kalian, mentahdzirkan kalian dirinya. Wa yuhadzirukumullahu, dan Allah mentahdzirkan kepada kalian akan dirinya sendiri. Ini haibah namanya, ayat yang bukan ini namanya syaratul arif. Syarat orang yang mengaku mengenal Allah tuh harus ada haibah. Kalau orang beriman cuma al-khauf, ulama tuh khasyah. Kalau arif, al-arif billah, orang yang mengenal Allah tuh bukan hanya khauf, khasyah, tapi haibah. Makanya al-haibah tuh syaratul arif. Haibah itu syarat bagi orang yang mengenal Allah tuh. Arifin tuh al-arif billah tuh bukan khauf, bukan khasyah, tapi al-haibah. Merasakan betul kehebatan. Haibah tuh hebat. Ya, haibah itu jadi hebat bahasa Indonesianya, merasakan kehebatan Allah tuh. Itu syaratul arif namanya. Ini dinyatakan nih, ya, khasyatullah, takut kepada Allah. Ra'su adalah pangkal kulli hikmatin, pangkal tiap-tiap hikmah. Hikmah ini jadi bahasa Indonesia. Ya, hikmah, ungkapan berhikmah. Kalau definisi Arab, hikmah itu kullu kalamin wa faqal haqqa. Hikmah itu kullu kalamin, setiap omongan, wa faqal haqqa, yang ada berkesesuaian dengan kebenaran, itu hikmah. Ya, kullu kalamin, tiap-tiap omongan, wa faqal haqqa, yang ada berkesesuaian dengan kebenaran. Jadi omongannya sesuai dengan kebenaran, itu hikmah. Omongannya berhikmah itu artinya omongannya sesuai dengan kebenaran. Atau al-kalamul masunu anil haswi. Hikmah itu al-kalamu al-masunu, omongan al-masun yang terbentengi, terjaga, anil haswi, daripada kebohongan. Jadi omongannya benar terus karena terbentengi dari itu, hikmah namanya. Orang yang dikasih hikmah salah satu Luqmanul Hakim. Ya, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Makanya nasihat-nasihat Luqman kan banyak dikutip. Banyak dikutip karena ungkapannya berhikmah, nggak pernah bohong. Orang yang sezaman dengan Luqman tuh heran-heran. Luqman tuh dalam tafsir disebutkan seorang yang hidup pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Maka ada as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Pernah bertemu dengan Nabi Daud karena sehidup sezaman dengan Nabi Daud alaihi salam. Sebelum Nabi Daud diangkat jadi nabi, itu Luqman banyak kasih fatwa nasihat kepada umat. Tapi ketika Nabi Daud sudah diangkat jadi nabi, Luqman berhenti kasih fatwa karena beliau katakan ada orang yang lebih pantas untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan wahyu. Wahyu kita Daud, Zabur ya, melalui Zabur. Maka beliau dipersilakan yang ngasih fatwa kepada umat. Ini ungkapan as-samtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Diam itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'ilu, dan sedikit pelakunya. Ada as-samtu, ada as-sukutu. As-samtu diam juga, as-sukutu diam juga. Makanya hadisnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa fi riwayatin liyaskut. Saya ikut liyasmut karena as-samtu dengan as-sukutu beda. Sama-sama artinya diam, as-samtu diam, as-sukutu diam. Tapi kata ulama as-samtu ini diam yang berangkat dari akhlakul karimah. Jadi diamnya seseorang, as-samtu itu berangkatnya dari akhlakul karimah. Kalau as-sukutu diamnya karena capek ngomong, makanya dia diam.
Ya kalau as-sukut tuh diam, bisa jadi diamnya karena sakit gigi, sariawan, atau udah kebangetan capek ngomong diam. Kalau as-somtu tuh mestinya dia bicara tapi dia nggak mau bicara. Orang persilakan enggak, as-somtu hikmah, diam itu adalah hikmah, wa qalilun fa'ilu, dan sedikit pelaku as-somtu. Kalau cuma diam aja nggak ngomong banyak, Pak. Anda nggak bicara, gigi lagi sakit nih. Anda nggak bicara udah capek ngomong tuh as-sukut tuh. Tapi kalau as-somtu diamnya berangkat dari akhlakul karimah. Untuk apa saya berbicara kalau tidak butuh untuk berbicara? Makanya nih as-sukutu zainul alim. Hiasan orang alim tuh adalah diam. Orang alim itu nggak banyak ngomong. Ya ngomong kalau dibutuhkan diminta fatwa. Sekarang kan nggak dibutuhkan ngomong supaya kelihatan pinter gitu. Banyak ngomong supaya kelihatan, enggak. Kalau orang alim tuh hiasannya justru diam. Ya, as-samtu zainul alim wa sitrun lil jahil. Diam itu hiasannya orang alim. Jadi orang alim itu hiasannya diam. Diam yang berangkat dari akhlakul karimah. Orang ilmunya banyak, Pak. Kebanyakan ngomong juga kita kurang demen. Gue tahu ilmunya banyak cuma ngomong mulu gitu, nggak enak juga tuh. Itu nggak berakhlak namanya. Jadi mengomong kalau dibutuh, ya makanya Nabi katakan khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik omong itu ma qalla yang sedikit, wa dalla tapi greget gitu. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Makanya Nabi kan enggak banyak terus. Makanya Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ia diam, as-samt falyasmut, falyakul khairan, ngomong yang baik, kalau enggak ngomong yang falyasmut, diam. Jadi di sini diajarkan nih khasyatullahi ra'su kullu hikmatin, kullu ra'su kulli hikmatin. Takut kepada Allah itu pangkal tiap-tiap hikmah. Wal wara'u, dan wara' itu sayyidul amali, adalah penghulunya amal. Maka Nabi akan dalam hadis yang lain, wa khairu dinikumul wara', wa khairu dinikumul wara', dan sebaik-baik beragamanya kalian al wara' adalah sifat wara'. Wa khairu dinikumul wara', dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara'. Jadi ada orang soleh tapi tidak wara'. Wara' itu tarkus subuhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat, meninggalkan perkara yang subuhat karena takut terjatuh dalam hal yang muharramat. Kata Nabi, al halalu bayyin, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haram, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihat, dan di antara yang halal dan ini mustabihat. Yakni di mustabihat, di perkara yang samar enggak jelas. Jangan suka main di sini, kata Nabi. Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak yang mengetahui manusia itu perkara yang subuhat. Ini orang-orang yang tertentu aja perkara subuhat nih, yang halal jelas, yang haramnya wa bainahuma musyabihat. Dan di antara keduanya adalah perkara yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maka tidak banyak orang yang tahu soal yang subuhat ini. Jangan suka main di sini nih yang nggak jelas, main yang halal, yang jelas-jelas aja, yang halal, yang haram. Di sini musyabihat. Jadi la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Itu orang-orang yang sebaik-baik agama itu sifatnya waro. Dalam bahasa orang Betawi, dia mah duit apa juga gegares gitu. Itu gitu. Ada ngomong, wah dia mah duit apa juga dia makan. Jangan tuh kalau udah ada stempel kayak gitu, nggak bagus deh kita tuh. Dia mah duit apa juga dimakan dia. Nah, tuh bahaya kalau udah jelek nggak nama kita. Karena tidak waro. Faman waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang terjatuh di dalam perkara yang subhat, sungguhnya dia terjatuh di dalam perkara yang haram. Kayak kita ngangon kambing. Ya, ngangon kambing. Tahu ngangon? Ngangon kambing di sini, di sebelahnya ada kebun yang daun singkongnya cakep, ya, serumputnya subur. Kira-kira kambing kita ke situ enggak tuh? Kalau kita ngangon kambing di sini, Pak. Di sebelahnya ada kebun pun singkongnya cakep-cakep, pun payahnya cakep-cakep segini. Kambing kita ke situ enggak kira? Tuh kira-kira begitu tuh kalau kita main di subuhat, nyaris kata Nabi, yusiku, nyaris bisa ke situ tuh kambing kita. Bisa nyebrang ke kebun orang. Makanya jangan suka di sini nih, perkara subuhat nih bisa bikin nyaris kita situ. Sama juga kambing kalau diangon di sini, sebelahnya ada kebun yang subur, di sini kering lagi, ya udah ngacak-ngacak sini tuh kambing begitu perkara. Makanya wa khairu dinikumul wara', sebaik-baik agama kalian adalah yang punya sifat wara', meninggalkan yang subuhat karena takut terjatuh di dalam perkara yang haram itu subhat. Hati-hati wara'.
Ini kan keapikan gini perlu. Makanya seorang ulama kalau nggak waro juga setan masih berani. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitan min alfi abid. Sesungguhnya seorang ahli fikih, fa inna faqihan, seorang ahli fikih satu orang, tapi mutawarrian yang warok tuh, yang enggak orang nggak jorok makannya gitu ya, ketil api gitu, ini duit emang hak saya Pak, oh bukan, wah itu namanya warok tuh ya. Faqihan fa inna faqihan wahidan mutawarrian, seorang ahli fikih satu orang, mutawarrian tapi punya sifat warok. Kata ulama asyaddu ala syaitan, ini lebih berat bagi setan min alfi abid, ketimbang 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah dikumpulin itu masih gampang setan untuk mengalahkan 1000 ahli ibadah ketimbang mengalahkan seorang ahli fikih yang punya sifat waro. Lebih takut nih satu orang, ya, lebih takut pada satu orang ketimbang 1000 ahli ibadah. Inilah penting dalam hidup kita nih, apik ya, tanyalah ini hak saya bukan. Ya, saya pernah ini cerita tahadus bin nikmah, Pak. Karena saya nggak pengen bener ada masuk ke dalam mulut saya barang-barang, jangankan yang haram, yang subuh aja saya nggak mau aja. Jadi kadang saya nanya ini hak saya gitu. Ini tahadus binikmah, kenyataan bulan puasa tahun kemarin tuh waktu COVID lagi gencar-gencarnya ya. Karena COVID gencar-gencarnya, akhirnya ceramah-ceramah Ramadan juga banyak dibatalkan. Otomatis ya nggak ada pemasukan lah. Ya, nggak termasukkan. Ini malam takbiran saya takbir terus sendiri, Allahu Akbar, Allah. Tahu ada WA masuk ngucapin minal aidin wal faizin. Ya, saya balas ya. Kullu amin wa antum bi khair. Ustaz, mohon maaf, mohon lahir dan batin. Oh iya, sama-sama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Terus nggak di WA lagi. Ustaz, mohon maaf nih ada rezeki infak. Saya ditransfer nih, wallahi ditransfer tahun kemarin malam takbiran ditransfer 10 juta, Pak. 10 juta, gede apa kecil? Yang ngomong kecil orang kaya berarti ini. Ya alhamdulillah, malam takbiran ditransfer 10 juta, Ustadznya ada infak. Cuma saya nanya, Pak mohon maaf nih orang-orang yang berhak mustahik udah dapat belum? Saya cuma nanya begitu, padahal untung-untungan Ustadz gak mau nerima, saya tarik lagi nih. Saya nanya, Pak ini yang berhak sudah dapat bulan? Oh udah beres, mustahik semuanya, yang surah At-Taubah ayat 60 sudah saya kasih semuanya. Oh berarti hak saya. Saya takut tuh ada hak orang dikasih saya karena pertimbangan tertentu. Saya bilang kasih dulu orang-orang yang innamas shadaqatu lil fuqara wal masa, itu yang 8 asnaf tuh. Udah belum Pak? Oh sudah beres, itu sebelum Ramadan saya sudah beresin. Ini memang udah hak Ustaz. Nah saya terima, alhamdulillah saya terima tuh. Terasa benar kalau itu betul-betul sudah jelas hak kita. Jangan-jangan ini ada hak orang yang kemudian pertimbangan tertentu kasih kita. Orang kalau dikasih duit itu nggak nanya dari mana lagi kan? Dikasih duit nih 5 miliar, Masya Allah 5 miliar. Ada yang nanya nggak dari mana gitu? Ada yang nggak nanya dikasih 5 miliar, pakai nanya gitu. Kalau nggak mau gue ambil lagi, nyesel. Oh, coba gue kagak tanya, gue tanya. Padahal kalau kita nanya itu lebih plong. Jadi apa yang masuk dalam kantong kita betul halalan, thayyiban, mubah, itu enak sekali Pak. Kita makan pun enak rasanya. Kita kantong yang kita simpen juga enak, nggak was-was. Was-was jangan-jangan punya orang, jangan-jangan hak orang, jangan-jangan uang rakyat. Coba bayangkan. Jadi kalau kita meninjau hadis ini, ya jauh sekali perilaku manusia sekarang ini. Udah jelas haram, orang bilang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Enggak, yang halal masih lebih banyak, yang halal masih lebih banyak, Pak. Karena ternyata yang diharamkan dalam Al-Quran itu, yang disebut dalam Al-Quran yang diharamkan saja. Kata ulama, kenapa kok yang disebut dalam Al-Quran itu yang diharamkan saja? Berarti yang halal masih lebih banyak. Kalau masih disebut itu jumlahnya masih bisa dihitung. Nah yang halal nggak disebut dalam Al-Quran tuh, yang haram-haram saja. Kenapa? Berarti yang halal masih lebih banyak kan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, terus ya, hurrimat alaikumud damu wal hurrimat alaikumul maitatu waddamu, terus walamul khinzir gitu ya. Segala kan disebutin yang haram, berarti selain itu kata ulama halal. Jadi jangan bilang yang haram aja susah bagi yang halal. Justru yang halal masih lebih banyak. Ketika disebutkan dalam Al-Quran yang haram-haram itu rahmatan lakum, rahmat bagi kalian. Allah cuma menyebut yang haram-haram saja, berarti yang halal masih lebih banyak. Sesuai kita khasyatullahi ra'su kulli hikmatin. Takut kepada Allah itu pangkal tiap-tiap hikmah.
Wal wara'u, dan sifat waro itu menjauhkan diri ya dari perkara yang syubhat. Sayyidul amali adalah penghulunya amal. Jadi sifat waro itu sangat mulia, waro. Ya. Kalau orangnya wari, kalau sifatnya waraun, orangnya wariun, wari. Ya tarkus subuhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat, atau ada definisi lain tarku ma la ba'sa bihi khaufan mimma fihi ba'sun. Kata ulama, tarku ma la ba'sa bihi, meninggalkan apa-apa yang tidak apa-apa, khaufan mimma fihi ba'sun, karena takut ada apa-apanya. Meninggalkan yang tidak apa-apa karena takut ada apa. Sebetulnya nggak apa-apa dia minum, nggak apa-apa, tapi dia tidak minum, dia tidak makan karena takut ada. Sampai ada orang yang nggak mau minum ini, Pak. Merek apa ini? Bukan karena Yahudinya. Ya, ada seorang ulama nggak mau karena ini penghasilannya, pendapatannya ada merampas hak orang. Ya, dulu di Sukabumi itu gagal panen, sekabupaten Sukabumi gagal panen karena apa? Sumber airnya kurang. Karena sudah dimonopoli sama ini. Iya, dimonopoli. Akhirnya petani-petani yang menikmati mata air di mata air itu udah nggak bisa lagi untuk padinya karena diambil. Berarti kan hak orang berarti ada ya. Makanya nggak mau minum ini. Saya minum ini karena udah nggak minum kan disediain. Ya, karena disediain. Ada ulama nggak mau minum ini, Pak. Karena ini perolehannya subuhat. Bahkan bukan subuhatnya jelas-jelas, ada merampas hak orang. Makanya pernah gagal panen di Sukabumi, kabupaten semuanya gagal karena kekurangan air, karena airnya sudah dimonopoli sama merek ini. Air rakyat nggak keduman. Akhirnya sawahnya pada kering, gagal panen, semuanya nggak pada makan. Berarti ada hak orang. Maka kalau mau warok juga nggak minum ini. Ya, kan dia minum dari air sumurnya sendiri yang dia gali sendiri, dia timba sendiri, dia maksudnya dia bawa ke Jakarta diminum tuh. Ditawarin, monggo Kiai ini, enggak, saya minum dari air sumur saya sendiri, yang saya gali sendiri dan saya timba sendiri, saya masuk dalam termos bawa ke Jakarta, itu yang diminum selama di Jakarta tuh. Saking apik menjaga dirinya agar jangan yang masuk ke dalam perutnya barang-barang yang subuhat, yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kadang-kadang kita minum aja, kita beli, kita minum, udah hak saya. Enggak, ternyata sumbernya di sana tadi ada monopoli yang dilakukan oleh perusahaan tertentu sehingga merugikan banyak rakyat. Kalau Pemda mah bisa dibeli, Pak. Duitnya kasih Pemda, beli udah selesai. Padahal itu harus dinikmati oleh banyak orang. Maka tahadus ini mah kemarin saya baru beli mata air. Ya, kata pemiliknya, "Ustadz, ini mau dibeli sama orang. Tapi kalau dibeli sama dia nanti selang-selang itu akan dicopotin sama dia karena akan dia pakai untuk kepentingan dia." Wah, ini bahaya juga, orang-orang kampung yang biasa ngambil di mata air itu harus dicopot selang-selangnya kan untuk istinja, untuk wudu, untuk mandi. Berapa harganya? Segini. Harganya tinggi dia mau bayar. Tapi dengan syarat kalau saya beli itu mata air, ini selang-selang pipa-pipa ini semua copotin semuanya, kata dia. Wah, ini orang jahat benar, saya bilang. Padahal kalau dipakai sama orang juga nggak habis. Akhirnya alhamdulillah lokasi rezeki saya yang beli. Saya beli mata airnya, saya belikan sama orang kampung, silakan orang kampung tetap selangnya di sini. Kalau mau ditambah silakan, mau pasang lagi buat keperluan istinja, wudu, mandi hadas, ada pahalanya enggak? Ya kan begitu mindset orang berpikir orang Islam. Jadi silakan mata air ini dinikmati untuk warga kampung beberapa rumah, wallahu alam, untuk istinja, untuk bersuci, untuk nyuci, untuk makan, untuk minum, ada pahalanya enggak? Sedekah jariyah. Saya bilang jangan dicopot, biar pasang. Kalau mau tambahin pipa silakan, tuh diameter gede-gede karena mata airnya nggak habis. Saya bilang nggak habis. Dia mau buka usaha. Akhirnya dia kebingungan untuk ngisi kolam renangnya dari mana nih. Dia tahu ada mata air di sana. Dia bilang pemiliknya, "Saya berani bayar ini mata air dengan harga mahal, tapi dengan syarat kalau saya sudah beli itu selang-selang pipa-pipa semua dicopotin karena saya mau pakai gitu." Saya bilang bahil bener nih orang. Udah, ya Allah, mudah-mudahan rezeki. Akhirnya saya beli meskipun harganya di bawah dia, tapi pemiliknya mau melepas. "Oh, Pak Ustadz silakan dah." Ya kalau Pak Ustadz yang beli, ya saya beli dah. Udah saya beli mata air, udah warga desa tetap aman, masih bisa pakai air. Ya untuk kalau cebok kan mesti istinja ya, betul gak? Ada pahalanya gak? Ibadah tuh, wudu apalagi kan, buat mandi, buat sholat, wudu, buat mandi hadas yang nawaitul ghusla itu ada ibadah, ada pahalanya. Untuk makan, minum dia pakai tuh. Itu air jernih memang dari mata air, Pak. Nggak pernah habis-habisan sumber. Itu tendangannya kencang sekali gitu. Jadi warga satu desa itu menikmati dari kasihan sekali kalau orang-orang tuh
Karena itu daerah itu berbatu. Jadi kalau andai kata gali sumur juga butuh 100 meter. Dan itu nggak langsung ketemu karena mentok batu patah. Jadi cari lagi jalan, modal lagi, bor lagi, mentok batu patah. Jadi kalau gali setengah meter batu, gali lagi batu lagi, semakin dalam semakin batu. Tuh batu ukuran sebesar apa ada dalam tanah itu. Jadi sulit untuk bisa, andai kata mendapatkan air juga bau lumpur karena sawah itu, tanah persawahan. Ini ada mata air, mau dibeli sama dia dan dia monopoli buat kepentingan usahanya, buat kolam renangnya segala macam, rumah makannya. Tapi dengan syarat dia mau beli, dia harus copot itu semua serang-serang ada. Ya orang-orang kampung nangis semuanya, dari mana kami dapat air? Sementara dari dulu itu dari udah berpuluh-puluh tahun dari situ ngambilnya. Ya, kasihan sekali. Udah saya bilang doain saya ada rezeki, saya beli mata airnya. Saya katakan kepada kepala desanya, silakan bapak-bapak warga desa tetap ngambil air dari mata air. Saya wakafkan, saya sedekah jariahkan gitu. Nah ini kalau ada hak orang, namanya kita tidak warok. Ya apik-apik lah apa yang kita makan, kita minum. Tanya hak kita atau bukan. Jangan dikasih asal ditelan aja kan. Nah, sekarang yang haram aja ditelan, apalagi yang subuhat. Ya kita yang subuhat aja nggak mau, apalagi yang subuhat kan masih belum ada kejelasan antara halal dan, karena letak subuhat itu bainal halali wal haram, di sini subuhat. Tapi la ya'lamuhunna katsirun minan nas, nggak banyak yang tahu perkara yang subuhat nih kata Nabi. Rawahul Qadha'i, telah menerangkan ini hadis oleh Imam Al-Qadha'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Berkaitan. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, ada dua perkara kata Nabi. Ada dua khoslatani, ada dua perkara, la tajtami'ani, yang tidak akan berhimpun dua perkara, fi mu'min, pada diri seorang mukmin. Kata Nabi ada dua perkara yang tidak pernah akan berkumpul dua perkara pada diri seorang mukmin. Apa yang pertama? Al-bukhlu, bakhil, wa su'ul khuluqi, dan buruk akhlak. Dua perkara yang tidak pernah ada berkumpul pada diri seorang mukmin. Pertama al-bukhlu, bakhil, wa su'ul khuluqi, dan buruk akhlak. Tidak boleh ada. Kata Nabi tidak akan berhimpun dua perkara ini pada diri seorang mukmin. Yang pertama al-bukhlu, sifat bakhil, wa su'ul khuluqi, dan buruk akhlak. Persis saya ceritain. Ya, dia pelit tuh, akhirnya copotin semua nih pipa-pipa yang ada. Kalau saya udah punya saya, kan bakhil namanya. Ya padahal air itu dari siapa? Milik Allah. Ya sudah, biar Allah nikmati semua, dikasih nikmat buat kita, kasih. Al-bukhlu bakhil, wasu'ul huluki. Jadi kalau ngaku orang beriman nggak boleh bakhil, Pak. Apalagi wa ya'murunan nasa bil bukhli, udah pelit ngajak orang lain. Pelit itu ada tuh ya. Ya, yabkhulun wa ya'murunan nasa bil bukhli, mereka bakhil dan ngajak orang lain untuk ada nggak yang gitu? Dia udah pelit ngajak orang lain untuk pelit. Ngapain nyumbang masjid? Nggak usah, dah capek lu nyari duit tuh. Dia sendiri bakhil dan ngajak orang lain untuk bakhil, nyari duit capek, ngapain lu buat nyumbang masjid? Dan kalau nyumbang masjid jadi juga nama dia kan disebut lu, enggak, jangan. Maktubnya indallah, tertulisnya di sisi. Jadi enggak boleh, kata Nabi, ada dua akhlak dan tidak pernah akan berhimpun dua akhlak ini pada diri seorang mukmin, al-bukhlu wa su'ul khuluqi, bakhil dan buruk akhlak. Rawahul Bukhari, telah menerangkan ini hadis oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam.